Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kang Imam Sibaweh MPD serta anak-anakku, siswa-siswi, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Japura, Pondok Pesantren Makhbarul Ulum, siswa MA atau Kuliah Makhbarul Ulum yang beralamat di Desa Japura Lor, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutin, pengajian bulanan. Kita melanjutkan ngaji kitab Ta'lim Muta'alim yang nanti akan diisi langsung oleh Kang Imam Sibaweh MPD. Mangga, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Kang Imam untuk menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alimnya. Dipersilahkan Kang Imam. Oke, terima kasih Kang Haris dan semua anak-anakku. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngaji lagi dari sekian hari minggu yang sudah kita lewati, baru hari ini kita mulai lagi. Kita langsung saja ya, kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi wa bi ulumi fikum fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal as-syahid Nasiruddin. Ini telah mengarang Imam Nasiruddin Abul Qasim, ya, yang terkenal dengan nama Abul Qasim, Kitaban fil Akhlaqi, kitab akhlak. Wa ni'ma ma sannafa fa yajibu ala kulli muslimin. Sebuah kitab yang paling bagus. Apa? Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Ya, muslim wajib menjaganya, jaga akhlak. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayina, dapun menjaga sesuatu yang terjadi di sebagian masa,
Fa fardun ala sabilil kifayati, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu ketika ada salah seorang yang sudah bisa mengerjakan, melaksanakan satu kewajiban, maka yang lainnya gugur. Idza qama bihi al-'abdu fi baldatin saqata 'anil baqina. Ketika suatu daerah itu yang lainnya menegakkan, ya satu orang saja menegakkan, maka yang lainnya gugur. Itu fardu kifayah. Wa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi istaruku jami'an fil ma'thami. Jadi kalau ada orang yang bisa mengerjakan, melaksanakan satu kewajiban fardu kifayah, maka yang lainnya gugur. Apabila tidak ada seorang pun, maka semuanya berada di dalam dosa. Ya. Kalau tidak ada yang melaksanakan kewajiban fardu kifayah itu. Makanya pengetahuan tentang akhlak itu harus ya diketahui oleh salah seorang dari ahli desa atau penduduk desa itu. Oke ya? Iya. Nanti orang tidak tahu bahwa itu salah, itu kan bahaya. Dan itu banyak terjadi. Disangkanya nemu duit, ya benar. Kemudian digunakan duit itu, padahal tidak benar. Nemu duitnya tidak ada tuannya, tidak ada yang memilikinya. Ya, padahal itu tidak boleh. Ya. Digunakan karena bukan haknya. Kan kalau misalkan gak ngerti kan, wah ini rezeki nomplok, nemu duit di tengah jalan, ambil saja. Itu siapa pekerjaannya? Siapa yang sering melakukan itu? Ada nggak di sini? Kalau nemu duit itu jangan diambil, ya, karena bukan haknya. Ya ditaruh aja di situ. Ya kecuali, saya duitnya di mana ya hilang? Oh ya ketemu, alhamdulillah, punya saya. Ya lebih bahaya lagi, ingat Allah, ingat di kolong meja ada duit. Allah, ini ada duit 100.000. Allah, ambil nggak? Allahnya sih ya kerap. Allahnya iya ingat, tapi ngambilnya ini jadi enggak ingat. Allah, malah alhamdulillah bisa nggak tuku bakso 3 mangkok lebih. Siapa itu pekerjaannya? Ada duit di kolong. Itu kolongnya sih tahu yang biasa diduduki sama siapa itu tuh. Tahu ini berarti miliknya orang yang biasa duduk di situ. Nah, tapi karena ada duit, ngelihat ada duit. Wah ini kalau nggak diambil rugi. Oh, itu kalau misalkan tidak tahu ilmu itu salah. Ya bahwa itu salah. Ya bahaya kan, rusak semua. Makanya penting ilmu akhlak. Gendung sauran, ngerti gendung sauran? Gendung sauran karo wong tuae. Ya, perasaannya bener. Tukaran. Nah, cekcok, urusan, perasaannya bener. Tapi karena beli ngerti akhlak ya perasaannya bener. Padahal itu salah. Karena penting ngaji kita akhlak. Kalau guru ngelawan malah ngajak mulut bisa. Ya sama gurunya jadi ajak, ayo duel. Nah, duel ning lapangan. Ayo main smackdown. Ngerti beli smackdown. Nah, soalnya gue di ulang ngono. Itu kan disangkanya benar, padahal tidak benar. Kita sendale selang-seling ya, cici mendi ya. Nah, gue lihat ikang bagus. Siapa kok? Itu jadi ngaji akhlak itu penting.
Kalau tidak ngaji akhlak nanti kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, maka tidak tahu yang salah. Oke ya. Fayajibu enggak apa-apa. Fayajibu 'alal imami ayyamurahu bidzalika. Wa yujbaru ahlal baldati atau wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalika. Ya. Jadi wajib imam itu memerintahkan untuk belajar akhlak. Ya. Ahli penduduk itu untuk bisa melaksanakan pengetahuan akhlak itu. Oke ya. Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'a la budda li kulli wahidin min dzalika. Jadi ilmu yang terjadi pada dirinya, ya, pengetahuan yang biasa terjadi dalam kehidupan dirinya, ya, itu seperti menempati orang yang ingin makan. Kedudukannya seperti makan. Kalau makan, pada saat apa kita bisa makan? Pada saat kempong, lapar. Nah, sakit itu nggak terasa lapar. Sakit nggak bisa lapar. Dan nggak bisa makan meskipun lapar. Sakit. Makanya bersyukur kalau kita diberikan kesehatan. Manfaatkan waktu sehat itu untuk beraktivitas yang positif. Iya, sekolah, ngaji, ya, belajar, membantu orang tua, membantu guru, nurut. Nah, itu kan positif. Hal-hal yang positif itu kita manfaatkan selagi masih sehat. Kalau sudah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Makan juga nggak bisa makan karena kondisinya sakit. Jadi apapun pengetahuan yang penting buat kita, buat pribadi kita, ya, maka harus dipelajari. Ya, wajib la budda likulli wahidin bidzalika. Jadi wajib untuk belajar. Apa coba pengetahuan yang setiap hari kita gunakan? Ya, ilmu apa itu? Sholat. Itu kan setiap hari wajib. Nah, ilmu apa lagi? Ilmu HP. Wajib gak? Nanti juga nggak belajar juga bisa sendiri HP sih. Nah, biasanya kalau sudah punya, kalau belum punya susah belajarnya. Tapi kalau sudah punya nanti juga belajar bisa sendiri. Dan tahu sendiri. Bahkan sampai kepada konten-kontennya, isinya. Dari yang mulai paling bagus sampai yang paling jelek. Dari mulai yang cantik sampai kepada yang paling tidak cantik. Apalagi wudu, ya, apalagi ya, ilmu yang buat kehidupan kita tuh apa sih? Ayo. Naik motor, penting gak? Kalau nggak bisa naik motor, naik sepeda, penting gak? Belajar itu penting. Nah, kalau nggak bisa naik sepeda, nanti mau ke Sindang, ya, ngerepotin angkot. Ya kan nunggu lama kalau naik kendaraan. Tapi lebih baiklah daripada enggak. Ya. Tapi kalau bisa sendiri kan bisa tinggal berangkat. Kalau ingin naik angkot gak apa-apa, tinggal nunggu angkot saja. Cuman kan waktunya yang tadinya cepat jadi nggak cepat, gitu. Itu saja sih.
sama-sama nyampe. Ya. Jadi belajar berenang. Ya. Ini bakal musim hujan kan kita khawatir nih. Ya. Khawatir banjir ya. Jadi kalau banjir nggak bisa berenang kan, ya pagi-paginya ada kabar berita kan di koran atau di Facebook ya. Apa tulisannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saya bersaksi kamu orang baik ya. Itu kan kabar berita di Facebook bersebaran di mana-mana gara-gara nggak bisa berenang. Jadi penting juga kan berenang. Ya, kalau dulu kuda, sekarang kan sepeda. Ya. Gara-gara nggak bisa naik sepeda, kemudian naik ojek, nah, kemudian naik kendaraan umum, ojol, dan lain sebagainya. Itu. Jadi manfaatnya banyak. Naik kuda dulu, sekarang naik kendaraan. Apalagi yang penting buat kehidupan kita. Masak. Nah. Iya kan, penting kan. Laki-laki nggak jadi soal bisa masak. Banyak kok laki-laki yang pintar masak. Tapi kalau di kita ya biasanya itu jarang. Karena apa? Karena kalau laki-laki itu kan pekerjaannya yang berat-berat nyangkul. Kalau ada pekerjaan nyangkul jangan menghindar. Aduh, itu bukan di bagian saya. Nah, nyangkul. Gara-gara nyangkul, ya, nggak mau nyangkul. Nah, maunya masak saja. Kalau masak memang pekerjaannya perempuan. Tapi yang nyangkul, yang berat-berat itu ya laki-laki. Nah, ya laki-laki kan begitu. Apalagi yang berat-berat tuh, nah, bawa batu, ya, mau mocok, apalagi, ya, apalagi banyak tuh, ya, gembot, nah, banyak itu pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Itu kita, tapi sebenarnya laki-laki. Ya, pekerjaan laki-laki dilaksanakan oleh perempuan, pekerjaan perempuan dilaksanakan oleh laki-laki, nggak jadi masalah sebenarnya. Ya, pinter masak banyak kok laki-laki yang pinter masak, chef. Nah, chef. Nah, oke ya, banyak pekerjaan yang bisa kita laksanakan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Gak jadi soal gara-gara ini pekerjaan perempuan kemudian ini nggak mau, nggak bisa gitu. Oke ya, bersih-bersih laki-laki lah ataupun perempuan. Kebersihan, jaga kebersihan kewajiban tuh ya, untuk bisa mengetahui ini kotor, ini bersih, ini kotor, ini bersih, kan harus tahu. Jangan sampai yang kotor ditinggalkan, ini kotor kok ditinggalkan gak dibersihkan, itu kan tidak baik. Hanya dibersihkan, halaman yang kotor dibersihkan, itu kan belajar pengetahuan itu. Apa saja yang berkaitan dalam dirinya di dalam kehidupan itu, kita wajib mempelajarinya. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil akhayini yina bimanzilati dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Ya. Jadi untuk mengetahui yang terjadi dalam sebagian masa itu seperti kita menempati kedudukan pengobatan, pengetahuan obat. Jadi kalau kita, jadi ada harian, ada satu masa, musim. Jadi kita tuh mengetahui ilmu setiap hari apa yang kita gunakan, ilmu setiap masa apa yang kita gunakan. Tiap masa musim pancarobah kayak gini, misal musim hujan, strateginya apa supaya bisa mendapatkan pengetahuan itu untuk kita. Musim kemarau apa caranya, bagaimana untuk bisa mendapatkan pengetahuan supaya pada saat musim kemarau kita bisa mengatasi persoalan-persoalan. Ya, jadi seperti obat saja. Ya, kalau obat itu kan tidak setiap hari. Orang sakit minum, orang sakit itu terjadi berhari-hari, setiap hari atau enggak? Ayo.
Sakit itu berhari-hari, setiap hari, ya, berhari-hari, artinya setiap hari atau setiap musim kalau sakit, atau sewaktu-waktu. Nah, sewaktu-waktu atau setiap musim. Nanti musim hujan ini panas, ini musim kemarau adem. Nah, kitanya kena sakit. Kan enggak kan? Ya seperti itu. Jadi kita belajar sewaktu-waktu pengetahuan yang sifatnya tidak rutin. Seperti silat. Nah, itu penting itu Kang, ternyata. Nah, apa? Ketika ada yang nakal kan kita bisa bela diri. Ketika ada yang nakal kan kita bisa menangkis. Kalau diperlukan bisa membantu orang. Itu kan itu bela diri. Ya sewaktu-waktu kan itu sifatnya. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marodi fata'allumu wa haramun. Ilmu nujum itu haram. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan, supaya bisa mengetahui qada-qadarnya Gusti Allah. Engkau kita mati kapan ya? Itu ada ilmu itu. Ada. Mamat nih. Ya. Ini nanti jadi orang sukses atau jadi orang gak sukses. Nah, itu sebenarnya hampir sama dengan Venus, apa Pisces. Ya zodiak. Nah, tahu zodiak? You know zodiak? Ya itu ilmu kan ilmu perbintangan itu tuh. Nah, dan banyak dilakukan oleh peramal-peramal ya, dengan zodiak itu. Apa tuh? Scorpion. Ya. Apalagi? Aries ya apalagi. Itu banyak lah. Itu ilmu nujum tapi haram. Diperbolehkannya hanya untuk mengetahui kiblat. Diperbolehkannya untuk mengetahui arah kiblat. Ya. Untuk mengetahui waktu sholat. Ya. Itu boleh. Untuk mengetahui arah, oh saya tersesat di tengah samudra Pasifik. Ya, di tengah-tengah lautan. Ini bintang itu warna merah, cirinya berarti itu arah menuju Samudra Hindia. Oh berarti kita harus ke sana. Nah, oh itu warna putih kelip-kelip, ya itu perbintangan. Ya. Misalnya itu contoh saja. Ya. Itu menuju arah Laut Jawa. Nah, sama aja sih ya menuju Laut Jawa. Ya, itu. Jadi ilmu-ilmu itu bisa dipelajari pada saat kondisi tertentu. Ya. Jadi kita itu belajar satu ilmu yang digunakan untuk sehari-hari. Yang kedua kita wajib belajar untuk sewaktu-waktu. Yang ketiga digunakan untuk ilmu yang tidak begitu penting tapi pada saat tertentu menjadi penting. Oke, itu saja Kang Haris yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, terima kasih Kang Imam Sibawe atas pemaparan kajian kitab Ta'lim lanjutan yang tadi membahas tentang pentingnya memiliki ilmu, terutama ilmu akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, tapi juga akhlak kepada lingkungan sekitar, baik kepada alam, pada makhluk hidup yang lainnya. Kita juga harus memiliki akhlak. Ada pertanyaan dari para santri, para siswa terkait apapun bebas yang mau menanyakan sesuatu? Sepertinya ada, mangga. Nusa, ini pengen nakon kayak Isin. Saya yakin masih ada yang ditanyakan. Sok, nanya. Jadi mic ya, nggak apa-apa. Sok ngomong aja. Gak apa-apa, jawaan baik, gak apa-apa. Preferensi kapan misalnya orang tua doyan bedakan anak. Jadi siji orang tua kan doyan main tangan. Oke. Enggak. Nanti dulu, sabar. Pengen langsung jawab.
Yang lain barangkali ada yang menanyakan. Bobby, tinggal dibaca aja. Maksudnya yang lain dulu itu apa sih Pak? Tadi yang satu ibadah menjalankan satu itu tapi yang lainnya gugur itu. Oh penjelasannya, contoh realnya ya, ya nanti dijelaskan. Udah itu aja. Mamat? Enggak Pak. Enggak apa? Pusing. Ada lagi? Contoh Ya itu tadi nanti, ya nyambung. Oke, terima kasih kepada Nusa dan Bobby yang sudah menanyakan. Kalau Nusa tadi terkait akhlak orang tua kepada anak, bagaimana supaya adil kepada anak. Barangkali ada orang tua yang tidak adil kepada anak, atau ada orang tua yang terlalu tegas, terlalu keras mendidik anak sampai pakai kekerasan fisik. Ya, itu yang pertama dari Nusa. Yang kedua dari Bobby terkait hukum di suatu tempat atau suatu desa, ketika ada salah satu orang yang sudah melaksanakan kewajiban fardu kifayah, otomatis kewajiban warga yang lain gugur. Itu maksudnya seperti apa? Contoh realnya apa? Kayaknya belum paham dari sana. Oke, itu saja. Maka Kang Imam dijawab. Oke ya. Bisa dulu. Oke. Pada dasarnya orang tua itu sayang ke anak-anaknya. Pada dasarnya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Tidak ada. Semua orang tua itu sayang. Hanya caranya itu yang penting, yang memiliki cara yang berbeda-beda setiap orang itu. Kalau saya mengajarkan anak itu, saya ya pribadi, 3 hal yang penting. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan tidak ngaji. Yang ketiga, jangan tidak sekolah. Kalau saya, kalau Nabi itu kan bilang misalnya anak itu sudah umur berapa itu 7 tahun itu kan kalau nggak sholat itu diomongin ya. Kalau udah umur 10 tahun itu kan udah harus digamplang gitu kan. Jadi kalau nggak sholat ya. Itu sayang ya. Orang tua yang sayang kepada anaknya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang tidak ada tujuannya tidak baik. Semuanya arahnya kepada persoalan yang positif. Gak ngaji, ya saya tidak mau anak saya gak bisa. Ya, misalnya gitu kan. Anak saya goblok gitu kan gak mau. Anak saya harus pintar dengan cara belajar. Kalau tidak mau belajar, siapa sih ya yang tidak ingin anaknya tidak mau belajar? Pasti semua orang tua mengingin anaknya untuk rajin belajar. Itu kalau saya ya. Misalnya orang tua yang berbeda juga mungkin caranya beda. Tapi tujuannya sama mungkin ya. Dengan cara yang berbeda lagi. Misalnya nasihat ya. Tapi terkadang ya itu namanya anak-anak itu pengennya nafsunya itu pengen main. Ya enggak? Jangan mainan HP. Ya. Itu nasihat gak mempan terkadang itu anak-anak. Ya. Pengennya main HP terus-terusan. Ya enggak? Ya kan Mak? Ya. Biasanya kalau senyumnya lebar itu kerasa. Dan orang tua itu tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya. Ya, pasti sama. Ya. Waktu kecil dibawa-bawa sama orang tuanya ke sana kemari. Ya, sekarang misalnya punya adik, masa iya adiknya tidak diajak jalan-jalan sama siapa? Ya. Kalau misalkan orang tuanya lagi pergi keluar, ya kan sama siapa? Ya. Kalau bukan sama orang tuanya. Kalau misalkan sama kakaknya, misalnya kan khawatir tidak bisa terurus. Ya. Anak adiknya khawatir tidak bisa terurus. Siapa yang mau nyebokin adiknya? Ya itu. Ya. Kan enggak, makanya dibawa. Itu tidak. Dulu waktu jadi anak-anak sama, ya. Waktu jadi anak-anak itu sering dibawa-bawa, ya. Sekarang gantian kan adiknya yang sering dibawa-bawa. Itu jadi tidak ada yang berbeda.
Orang misalnya pengen beli HP dibeliin HP. Itu HP harganya mahal. Ya. Pengen beli kuota dibeliin kuota. Ya. Oh, kan adiknya belum bisa, malah bekasan. Misalnya punya sepeda, bekasan adiknya. Kadang-kadang saya juga nggak tega loh. Ya pribadi saya tuh nggak tega. Kok adik saya adiknya itu kok bekasan kakaknya. Ya sepedanya yang kakaknya sih baru. Ya, adiknya warisan. Bajunya juga sama. Ya, kakak itu baru. Ya, malah adiknya warisan lagi. Gitu. Sendal juga sama loh Kang. Ya. Baru, kakaknya baru. Sendalnya masih udah lama ya. Adiknya bekasan. Itu kadang-kadang kayak seperti itu. Tapi pada dasarnya rasa keadilan dari orang tua itu dengan cara yang berbeda. Tidak semuanya harus sama. Anak kakaknya yang pertama kuliah misalnya dikasih 50.000, adiknya yang masih SD dikasih 50.000, kan nggak mungkin. Itu tidak adil. Bisa kan 10.000 juga cukup. Ya, adiknya yang masih MI kelas 5 10.000, kakaknya yang 50.000. Ya, kan wajar. Kakaknya kenapa besar? Karena kan perjalanannya menggunakan kendaraan umum, menggunakan bensin, keperluannya juga khawatir bannya petus, ya. Banyak sekali ya, yang berbeda dengan cara pendekatan yang berbeda. Yang penting tujuannya sama. Karena apa? Karena kan tidak semuanya itu bisa harus sama rata, sama adil itu tidak harus sama. Ya tidak harus sama. Karena adik itu kan yang sekolah MI kelas 5 tidak mungkin dikasih 50.000 atau 100.000 untuk perjalanan kuliah. Ya kan nggak mungkin kan dikasih 50.000 nanti beli apa jajanan sama orang ya. Kemudian kembaliannya itu loh ya dibawa orang itu terjadi itu. Ya. Beli apa itu dulu itu? Beli cilok dan beli apalah gitulah. Ya pokoknya beli sesuatu, belinya 5.000, duitnya 100.000, kembaliannya enggak, ciloknya kembali. Ciloknya siap, tapi kembaliannya enggak. Itu kan beda. Makanya keadilan itu tidak harus sama dengan cara yang berbeda. Ya, tidak harus sama keadilan itu. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, itu. Jadi cara dan pendekatan yang berbeda itu yang penting. Ya. Tujuannya sama untuk mengajarkan anak itu supaya jadi orang, supaya mau belajar. Kemudian Bobi, ya terkait dengan apa tadi? Fardu kifayah, yang lainnya bebas gugur. Yang lainnya bebas gugur itu gugur untuk tidak belajar akhlak. Jadi kalau ada salah seorang di desa itu belajar akhlak, berarti yang lainnya gugur. Yang lainnya gugur itu maksudnya apa? Orang lain selain dia yang sudah belajar tidak perlu belajar lagi karena sudah terwakili oleh satu orang itu. Contoh lagi seperti mengubur mayit atau sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Sholat jenazah itu ya, kalau ada salah seorang yang sudah sholat ya, maka yang lainnya tidak perlu untuk sholat. Karena apa? Fardu kifayah ya. Jadi cukup satu saja begitu. Ya satu orang juga nggak apa-apa. Kalau ada salah seorang, satu orang saja sholat jenazah di desa itu ya, maka yang lainnya, penduduk yang lainnya tidak usah sholat, nggak apa-apa karena sudah terwakili kekifayahannya itu oleh salah seorang itu. Itu namanya fardu kifayah. Oke, itu saja. Ada lagi sebelum ditutup? Cukup saja ya, karena waktunya sudah asar.
Ini pertanyaan berikutnya buat PR pertemuan selanjutnya, oke? Nanti disiapkan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang tadi pertanyaan yang bagus dari Bobby dan Nusa terkait keadilan orang tua kepada anak-anaknya, yang mana kata Kang Imam tadi keadilan itu tidak harus sama. Betul. Keadilan itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan kakaknya otomatis berbeda dengan kebutuhan adiknya. Kakaknya harus sering ngalah kepada adiknya. Yang namanya kakak pasti harus sering ngalah kepada adiknya. Yang lebih tua otomatis harus ngalah kepada yang lebih muda. Yang lebih mudanya harus menghormati yang lebih tua. Gitu. Cara orang tua mendidik anak, betul kata Kang Imam tadi, harus namanya orang tua pasti sayang kepada anak, yang nggak mungkin. Nggak ada orang tua yang tujuannya menjatuhkan, memerosotkan anaknya. Dengan cara apapun orang tua pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya. Mau cara yang tegas, mau cara yang lembut, itu pasti kan berbeda-beda. Hanya sebagai anak harus menerima, harus nurut dan patuh kepada orang tua. Itu kewajiban seorang anak. Dan tadi Bobby terakhir masalah fardu kifayah sudah jelas dijawab sama Kang Imam. Cukup ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang sama dan waktu yang sama di tempat yang sama di Pondok Pesantren Japura. Pondok Pesantren Makfurul Ulum dengan santriwan dan santriwati. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya pada hadir semua. Ini cuma beberapa orang yang hadir. Yang lainnya kemana ini? Ada kegiatan yang lain. Oke. Ya, terima kasih Kang Imam atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari kami mohon sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.